Mandalika yang harusnya jadi panggung bangga, justru jadi ajang penyesalan. Dari Mandalika, kabar mengejutkan datang bukan dari podium kemenangan, melainkan dari balik ruang rapat federasi. Seharusnya, ajang MotoGP Indonesia 2025 menjadi pesta kebanggaan, tapi justru menyisakan rasa kecewa mendalam. Dua pembalap kebanggaan tanah air, Mario Suryo Aji dan Fadilah Arbi Aditama, gagal menorehkan hasil positif di depan publik sendiri. Mario terpaksa keluar lebih awal karena kendala teknis di sektor akhir, sementara Arbi kehilangan kendali dan gagal menyentuh garis finish. Sirkuit yang semula bergemuruh oleh semangat merah putih mendadak sunyi, tergantikan sorakan kecewa para penonton. Namun yang lebih mengguncang bukan sekadar hasil di lintasan, melainkan keputusan internal Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang dianggap fatal, pengalihan wildcard Moto3 dari Veda Ega Pratama kepada Arbi Aditama. Keputusan itu kini menjadi sumber perdebatan besar dan simbol bahwa kebanggaan bisa runtuh bila kebijakan diambil tanpa dasar matang. Publik menilai keputusan wildcard itu ngawur. Tak lama setelah race selesai, media sosial meledak dengan kritik tajam. Wildcard ngawur, tulis warganet dalam ribuan komentar. Hashtag maaf untuk Veda bahkan trending selama berhari-hari. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini yang disebut-sebut mengabaikan performa luar biasa Veda di Red Bull Rookies Cup, ajang pembibitan elit yang telah melahirkan banyak bintang MotoGP. Padahal, Veda menutup musim sebagai runner-up hanya terpaut tipis dari juara Eropa. Dalam pandangan publik, logikanya sederhana. Jika Veda bisa menantang pembalap Eropa di kandang mereka, bukankah ia layak tampil di kandang sendiri? Namun kenyataannya, IMI memilih Arbi dengan alasan usia dan administrasi. Penjelasan yang secara hukum masuk akal, tapi secara moral dinilai kurang bijak. Apalagi hasil Arbi di lintasan tidak membantu meredakan kritik, justru sebaliknya membuka luka baru yang kian lebar di hati para pendukung Veda. IMI minta maaf. Di tengah tekanan publik, IMI akhirnya menggelar konferensi pers darurat. Dalam pernyataannya, mereka mengakui adanya kesalahan penilaian dan meminta maaf kepada masyarakat serta pihak Veda. Kami menyadari bahwa keputusan wildcard kemarin menimbulkan kekecewaan. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami, ujar perwakilan IMI dengan nada serius. Namun, permintaan maaf itu belum cukup meredakan amarah publik. Netizen menganggap kata-kata maaf tidak bisa menutup kekecewaan nasional, terlebih karena keputusan tersebut berdampak pada karir seorang pembalap muda yang tengah menanjak. Banyak pengamat menilai IMI terlalu terburu-buru mengambil keputusan dan tidak mengedepankan meritokrasi. Seharusnya pembalap dipilih karena prestasi, bukan karena alasan administrasi, tulis salah satu analis motorsport Eropa. Suasana makin panas karena muncul kabar bahwa sejumlah petinggi IMI sendiri menyesali keputusan itu setelah melihat hasil buruk di Mandalika. Veda tetap tenang, tapi publik justru terharu. Menariknya, di tengah gemuruh kritik, sosok yang paling disorot, Veda Ega Pratama, justru tampil paling tenang. Dalam wawancara singkat usai latihan di Eropa, ia hanya tersenyum dan berkata, "Semoga semua keputusan membawa kebaikan bagi balap Indonesia." Jawaban singkat itu justru mengguncang hati publik. Netizen ramai-ramai memuji kedewasaannya meski usianya baru 16 tahun. Sikap tenang Veda dianggap mencerminkan karakter pembalap sejati yang tidak membalas kontroversi dengan amarah. Bahkan beberapa komentator asing ikut tersentuh. "He has the calmness of a champion," tulis seorang jurnalis Spanyol. Sementara itu, di Indonesia, dukungan untuk Veda justru semakin besar. Ribuan komentar berisi doa dan semangat mengalir di media sosialnya. "Kamu bukan cuma pembalap, tapi inspirasi bagi bangsa," tulis salah satu penggemar. Dari sikapnya, publik belajar. Kadang pemenang sejati tidak harus berdiri di podium, cukup berdiri tegak di tengah ketidakadilan. Para pengamat sepakat, sistem pembinaan perlu dirombak. Kasus Mandalika ini membuka mata banyak pihak bahwa sistem pembinaan pembalap Indonesia belum matang. Banyak pengamat menilai ini terlalu fokus mengejar momen simbolik ketimbang membangun fondasi jangka panjang. Wildcard itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab, ujar salah satu analis otomotif nasional.
Dalam pandangannya, kesempatan tampil di ajang dunia seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap secara fisik, mental, dan teknis. Sebab, tampil di depan publik sendiri tanpa kesiapan hanya menambah tekanan dan potensi kegagalan. Evaluasi pun diserukan di berbagai media. Dari pelatih, sponsor, hingga mantan pembalap ikut menyuarakan perlunya reformasi sistem seleksi. Mereka sepakat, Indonesia punya banyak talenta, Veda, Arbi, Kiandra, dan lainnya, tapi tanpa arah pembinaan yang jelas, potensi itu akan terbuang percuma. Kasus ini, kata mereka, seharusnya jadi lonceng kebangkitan, bukan sekedar bahan pembicaraan. Suara penyesalan dari dalam tubuh IMI. Tak lama setelah race Mandalika, muncul rumor bahwa beberapa petinggi IMI sendiri merasa menyesal telah mengalihkan wildcard dari Veda ke Arbi. Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut keputusan itu diambil terlalu cepat dan tanpa mempertimbangkan aspek performa. Kami tahu Veda sedang dalam performa terbaik, tapi waktu itu regulasi usia jadi alasan utama, ujarnya. Namun, setelah melihat hasil balapan dan reaksi publik, barulah muncul kesadaran bahwa keputusan itu mungkin keliru. Beberapa anggota bahkan mendorong agar ini meninjau ulang sistem penentuan wildcard agar tidak lagi menimbulkan polemik. Kalau tidak segera diperbaiki, kepercayaan masyarakat akan hilang, katanya. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi publik karena menunjukkan bahwa setidaknya ada kesadaran internal untuk berbenah. Tapi, masyarakat tetap menunggu apakah evaluasi itu benar-benar akan diwujudkan atau hanya janji manis di depan kamera. Sponsor dan komunitas otomotif turut angkat bicara. Badai kontroversi ini juga menarik perhatian sponsor dan komunitas otomotif tanah air. Beberapa pihak sponsor Veda menyatakan simpati sekaligus dukungan moral. Mereka menilai IMI sudah mengambil langkah awal yang baik dengan meminta maaf, tapi langkah berikutnya jauh lebih penting, memastikan pembinaan berjalan adil. Kami ingin melihat sistem yang tidak menutup peluang pembalap berbakat hanya karena faktor birokrasi, ujar salah satu perwakilan sponsor. Di sisi lain, komunitas otomotif nasional mulai melakukan diskusi terbuka dan membuat petisi digital agar proses seleksi wildcard di masa depan lebih transparan. Mereka menilai publik berhak tahu kriteria pemilihan pembalap yang mewakili bangsa. Gerakan ini menandai bahwa kesadaran publik terhadap dunia balap sudah meningkat pesat. Tak lagi sekedar penonton, mereka kini menjadi pengawas aktif terhadap jalannya sistem pembinaan nasional. Dari Mandalika ke Moto3, harapan baru untuk Veda. Meski sempat menjadi korban keputusan yang dianggap tidak adil, jalan karir Veda justru semakin cerah. Rumor kuat berhembus bahwa dirinya kini tengah dipertimbangkan untuk naik langsung ke Moto3 musim depan bersama salah satu tim Asia ternama yang memiliki koneksi ke Honda. Jika benar, ini akan menjadi penebusan sempurna atas kekecewaan Mandalika. Beberapa media asing bahkan mulai menyoroti perjalanan Veda sebagai kisah inspiratif dari anak kampung yang menembus Eropa. Banyak yang menyebutnya sebagai bukti nyata bahwa talenta sejati tidak bisa dibungkam oleh kesalahan sistem. Di Indonesia sendiri, tagar #VedaToMoto3 mulai viral. Para penggemar berharap kesempatan yang sempat direbut darinya bisa kembali dalam bentuk yang lebih besar. Kalau bukan di Mandalika, mungkin di dunia, tulis netizen, menyiratkan harapan bahwa kesalahan federasi tak akan menghentikan laju bocah ajaib Gunung Kidul ini. IMI janji lakukan evaluasi total. Dalam pernyataan lanjutan, IMI menegaskan bahwa mereka akan melakukan evaluasi total terhadap sistem seleksi pembalap. Federasi mengaku telah membentuk tim khusus untuk meninjau ulang mekanisme wildcard agar lebih objektif. Kami akan melibatkan pihak independen dan pelatih internasional, ujar salah satu petinggi ini. Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, sebagian pengamat masih skeptis. IMI punya kebiasaan cepat bereaksi tapi lambat bertindak, sindir salah satu jurnalis otomotif. Publik kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji atau permintaan maaf formal. Sebab yang dibutuhkan bukan kata-kata, melainkan perubahan struktur dan pola pikir. Jika evaluasi ini benar dilakukan secara serius, bukan tak mungkin Indonesia akan memasuki babak baru dalam pembinaan motorsport. Tapi jika hanya berhenti di atas kertas, kontroversi Mandalika akan diingat sebagai simbol kegagalan sistemik.
Dari kesalahan lahir harapan baru balap Indonesia. Meski pahit, banyak pihak sepakat bahwa kontroversi wildcard Mandalika adalah pelajaran berharga. Dunia balap Indonesia kini berada di titik balik sejarah. Dari kesalahan ini, muncul kesadaran bahwa sistem harus dibangun di atas keadilan, bukan kepentingan. Veda Ega Pratama menjadi simbol kebangkitan baru, bukan karena trofi, tapi karena ketenangan dan konsistensinya menghadapi badai. Sementara IMI, meski dicerca, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita harus belajar dari ini, jangan lagi keputusan diambil untuk momen, tapi untuk masa depan, ujar seorang mantan pembalap nasional. Kini, semua mata tertuju pada 2026, tahun di mana publik berharap melihat bendera merah putih kembali berkibar di Moto3. Kali ini di atas motor yang dikendarai oleh pembalap yang memang layak, bukan karena pilihan politis, melainkan karena performa dan kerja keras. Dari Mandalika, Indonesia belajar arti sesungguhnya dari profesionalisme dan sportivitas.